Ya, selamat pagi Sobat Faperta, kembali lagi di acara Sapa Faperta. Nah, saya Angga Prasetya yang akan menemani Sobat Faperta pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan berbincang sedikit begitu dengan salah satu departemen yang ada di Fakultas Pertanian UGM. Nah, kebetulan kita juga sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa begitu. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Benito Heru Purwanto dan kebetulan beliau adalah Ketua Departemen Tanah Fakultas Pertanian UGM. Selamat pagi, Prof. Benito. Selamat pagi, Mas Angga. Sehat nggak, Prof? Alhamdulillah, sehat selalu, Mas Angga. Hari ini kita akan berbincang-bincang begitu, Prof, tentang Departemen Tanah Fakultas Pertanian UGM. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan-pertanyaan siswa-siswa SMA di luar sana, begitu, Prof. Mungkin kita langsung saja, Prof, untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah, ada berapa banyak program studi S1 dan S2 di Departemen Tanah dan akreditasinya tentu, Prof? Ya, baik, Mas Angga. Halo sobat-sobat semuanya, selamat pagi. Hari ini saya menjelaskan mengenai Departemen Tanah. Jadi apa yang ditanyakan oleh Mas Angga tadi, berapa jumlah program studi yang ada di Departemen Tanah? Jadi prinsipnya ada dua program studi. Pertama yaitu program studi S1 dan ada satu program studi S2, Mas Angga. Nah, program studi S1 hanya satu, program studi S2 terdiri dari dua minat. Pertama minat ilmu tanah, dan yang kedua adalah minat sumber daya lahan. Begitu, Mas Angga. Oke. Mungkin akreditasinya, Prof? Akreditasinya itu apa? Yang program studi S1 sudah mendapatkan akreditasi A, dan program studi S1 ilmu tanah itu sudah terakreditasi internasional, Mas Angga. Yang disebut dengan akreditasi ASIIN. Sedangkan S2 itu juga akan mengajukan akreditasi ASIIN insya Allah tahun ini ya, tahun depan begitu kira. Baik, mungkin begitu Sobat Faperta, jadi tidak diragukan lagi untuk akreditasi dari Departemen Tanah gitu ya, karena sudah nasional dan internasional. Nah, mungkin untuk pertanyaan kedua, Prof, bagaimana fasilitas yang dimiliki departemen dan laboratoriumnya? Baik, Mas Angga. Fasilitas laboratorium di program studi ilmu tanah itu cukup lengkap. Jadi peralatan laboratorium dan rumah kaca, ya kita juga punya itu ya. Di samping fasilitas lainnya yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian, seperti misalnya kebun percobaan, Mas Angga. Kemudian di ilmu tanah itu kita mempunyai ada 7 laboratorium, yaitu laboratorium ilmu tanah, kimia dan kesuburan tanah, kemudian fisika tanah, kemudian agrohidrologi, agroklimatologi, dan juga tentu saja laboratorium pedologi dan juga laboratorium pengolahan tanah. Nah, kemudian peralatan laboratorium, Mas Angga. Jadi peralatan laboratorium di program studi ilmu tanah itu banyak ya, jadi banyak, dan kami itu mempunyai alat-alat yang canggih, yang baik, yang qualified, seperti misalnya AS, ya, atau Atomic Absorption Spectrophotometry, kemudian spektrofotometer, kemudian juga mempunyai gas kromatografi, itu untuk analisis gas rumah kaca. Kemudian juga analisis untuk analisis asam organik, seperti misalnya HPLC, kemudian juga FTI, IR ya. Kemudian juga kita juga mempunyai analisis untuk analisis mineralogi, seperti misalnya XRF spektro. Kemudian juga saja tidak ketinggalan juga kita punya alat untuk melengkapi analisis fisika tanah, yaitu misalnya pressure plate dan infiltrometer. Dan kita juga mempunyai sebagai kelengkapan untuk penelitian, misalnya yang tertarik penelitian menanam tanaman. Jadi kita juga punya ini, misalnya ada rumah kaca, yang itu kita punya rumah kaca di rooftop di laboratorium tanah, dan ada juga di Fakultas Pertanian. Dan tadi kalau saya sebutkan juga di kebun percobaan itu nanti misalnya untuk riset-riset yang di lahan begitu ya. Jadi itu juga dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk penelitian di lapangan. Begitu, Mas Angga. Baik. Tentu fasilitas-fasilitas yang dipunyai departemen bisa diakses untuk seluruh bisa. Jadi nanti adik-adik saja kalau misalnya nanti
berkenan atau mau melakukan penelitian, nanti tentu saja fasilitas itu bisa diberikan semuanya. Dan justru kami mendorong, jadi mendorong untuk adik-adik yang mahasiswa itu nanti semua harus menggunakan alat itu supaya nanti punya pengalaman yang banyak terkait dengan alat-alat tadi itu. Oh, okay. Baik. Mungkin langsung ke pertanyaan ketiga, Prof. Baik. Bagaimana kegiatan pembelajaran mahasiswa? Mungkin seperti PKL ataupun MBKM yang sekarang menjadi isu yang masih hangat. Ya, baik Mas Angga. Jadi tentu saja program studi ilmu tanah itu menyesuaikan, jadi menyesuaikan program MBKM dari Dikti. Oh, ya. Jadi sekarang adalah dengan adanya program MBKM, itu Departemen Tanah itu mengirim hampir semua mahasiswanya untuk mengikuti program MBKM ini. Jadi misalnya contohnya MBKM dilakukan di perusahaan swasta, misalnya baik perkebunan, kehutanan, ya. Kemudian juga misalnya juga dilakukan di instansi pemerintah, misalnya di Balai Pelintah Tanah, kemudian BPSDLP, Balai Penelitian Tanah dan Lingkungan, dan juga misalnya litbang pertanian lainnya begitu. Juga misalnya di instansi-instansi yang BUMN juga ada begitu. Nah, jadi di samping itu ada hal yang menonjol di tempat kami itu karena kita ada kerjasama dengan universitas internasional seperti misalnya sehingga kami itu departemen bisa mengirimkan MBKM internasional, Mas Angga. Dan itu seperti misalnya dengan adanya pertukaran pelajar ke Yamagata University di Jepang, ya. Itu mahasiswa itu di sana selama 1 tahun ya melaksanakan riset. Dan ini digunakan sebagai syarat kelulusannya. Oh. Jadi nanti akhirnya riset yang dilakukan di Jepang selama setahun itu dipakai untuk syarat menulis skripsi sebagai syarat kelulusannya begitu. Dan itu saya pikir merupakan satu-satunya lah yang sudah dikembangkan di Indonesia begitu ya terkait dengan MBKM internasional begitu. Oke. Berarti Departemen Tanah mendukung secara penuh mahasiswanya untuk mengembangkan. Ya betul sekali Mas Angga, betul sekali begitu ya. Nah, Oke, baik langsung ke pertanyaan selanjutnya, Prof. Bagaimana relasi atau jaringan Departemen Tanah itu baik di nasional maupun internasional? Ya, relasi nasional ke institusi pemerintah seperti misalnya Kementerian Pertanian, juga BRGM ya, kemudian PIG ya. Kemudian juga kita sebenarnya relasi kita kuat juga dengan Litbang Pertanian seperti misalnya BPSDLP, kemudian Balai Penelitian Tanah, Balitra, Balintan ya. Juga misalnya lembaga-lembaga riset seperti misalnya Pusditkoka, BPKS, saja juga perusahaan swasta seperti misalnya Great Giant Pineapple, Sugar Company, kemudian GMP dan juga BUMN contohnya seperti misalnya Petrokimia, kemudian Kujang ya, juga perusahaan tambang Mas Angga. Jadi beberapa perusahaan misalnya ada tambang batubara, kemudian juga tambang timah, kita juga punya relasi begitu secara nasional Mas Angga. Berarti sudah lengkap relasi dan mungkin jejaring departemen untuk mendukung proses pembelajaran dan untuk mendukung mahasiswa Departemen Tanah. Baik, pertanyaan selanjutnya Prof. Prestasi mahasiswa dan dosen Departemen Tanah itu bagaimana dan apa saja? Jadi Mas Angga di samping ada relasi nasional, juga kita juga punya relasi internasional. Jadi yang itu merupakan riset jangka panjang kan, Jadi seperti misalnya dengan Ghent University di Belgium, juga Liege University di Belgium juga, kemudian di Ehime University di Jepang ya. Kemudian juga Yamagata University di Jepang. Dan itu kerjasamanya meliputi riset, pendidikan, juga community development begitu Mas Angga. Dan nah apa keuntungannya? Keuntungannya bagi mahasiswa apa? Nah di sini dengan adanya kerjasama itu beberapa alumni itu tertarik melanjutkan studi, lanjut studi di S2 maupun S3 ya dengan program tersebut. Dan juga sehingga ini menguntungkan sekali ya buat adik-adik mahasiswa kalau misalnya manfaatkan ini yang tertarik nanti untuk lanjut studi S2 maupun S3. Nah, tetapi juga ada di samping kita mengirim ke luar negeri, tapi juga ada mahasiswa asing yang datang. Jadi
timbal balik begitu ya. Oh, iya. Jadi ada mahasiswa asing itu yang datang misalnya seperti dari Gen itu pernah datang begitu ya, studi di sini penelitian begitulah. Itu selama 2-3 bulan, kemudian juga dari Yamagata University juga ada datang begitu. Jadi mereka penelitian di sini. Sehingga ada exchange, pertukaran pelajar antara Departemen Tanah dengan institusi usaha di luar negeri. Begitu Mas Angga. Baik, berarti selain relasi itu untuk departemen juga memberikan kesempatan begitu nggak Ya, untuk mahasiswa departemen untuk mungkin ke luar negeri. Semua gitu. diuntungkan ya, Mas Angga. Jadi baik departemen secara institusi, tapi juga mahasiswa dapat keuntungan yang sangat banyak dengan adanya relasi baik nasional maupun internasional. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana prestasi mahasiswa dan dosen di Departemen Tanah? Ya, baik. Prestasi mahasiswa ya. Mahasiswa ilmu tanah itu tergabung dalam proximity. Kalau nama organisasi mahasiswa di ilmu tanah UGM itu adalah namanya KMIT, Mas Angga. Jadi keluarga mahasiswa ilmu tanah. Kegiatannya itu yang diikuti ada semacam kegiatan soil judging contest. Ya. Apa itu? Yaitu lomba tentang evaluasi lahan yang itu diadakan secara nasional. Ya. Kemudian juga ada lomba karya tulis, ya, karya tulis ilmiah serta misalnya ada pekan kreativitas mahasiswa, serta misalnya mengikuti kegiatan seminar internasional dan juga kegiatan masyarakat begitu. Nah, tentu saja dosen juga tidak mau ketinggalan kan ya. Jadi misalnya ada beberapa dosen yang ikut bridging course ya di Irlandia dan juga Taiwan selama 3 bulan. Saya juga menjadi narasumber pada berbagai kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan juga yang terkait ilmiah maupun non akademis itu juga banyak dilakukan baik di tingkat mahasiswa juga di dosen begitu. Baik, berarti sinergitas antara dosen dan mahasiswa untuk berprestasi itu linier begitu, Prof. Jadi banyak prestasi dosen dan mahasiswanya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin apa saja riset unggulan yang sudah dilakukan Departemen Tanah untuk masyarakat ataupun yang sudah dilakukan? Baik, Mas Angga. Jadi riset unggulan Departemen Tanah ya, kita mempunyai riset unggulan itu misalnya seperti biochar, Mas Angga. Jadi biochar itu suatu bahan yang diproses secara pirolisis, oksigennya rendah begitu ya, low oksigen. Kemudian bahannya dari bahan biomasa seperti misalnya kayu-kayuan, ya. Kemudian juga bambu begitu ya, Mas Angga. Dan itu nanti dibakar dalam keadaan rendah oksigen sehingga menghasilkan semacam biochar atau biasa kita sebut sebagai arang ya. Arang. Dan itu nanti apa maksudnya? Biochar nanti bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan tanaman dan tanaman karena dia bisa menyerap nutrisi dan nanti diberikan kepada tanaman dengan lebih baik gitu. Dan juga tentu saja biochar juga untuk bisa menekan emisi, ini sebagai satu langkah yang maju saya pikir untuk mengatasi global climate ya. Jadi pemanasan global ya, Kemudian juga kita ada penelitian tentang pertanian organik. Organik ini untuk bagaimana menjawab pertanian yang lebih sehat begitu, Mas Angga. Lebih sehat ya. Jadi baik pada tanaman padi maupun tanaman sayuran begitu. Juga kita juga ada penelitian mengenai sensor lengas ya, untuk mengetahui kebutuhan tanaman, kemudian juga bagaimana sebenarnya uji cepat tanah di lapangan, kemudian juga mungkin pembuatan pupuk organik cair dan juga pembuatan pupuk yang lainnya. Begitu Mas Angga. Baik, berarti tadi sudah dijelaskan penelitian unggulan. Berarti secara tidak langsung Departemen Tanah memiliki komitmen untuk berada dalam sustainable agriculture, begitu? Betul sekali. Ya, jadi pertanian yang berkelanjutan ya. Jadi begitu tema utamanya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Prof, bagaimana dengan prospek alumni? Ini kan mungkin siswa-siswa di luar kalau masuk tanah itu bagaimana? Apa nanti ke depannya jadi apa begitu? Ya. Jadi nanti untuk alumni tanah, kalau sampai sekarang ya. Jadi alumni tanah itu bisa bekerja di sektor yang luas. Jadi misalnya saja baik di pemerintah, baik di kementerian ya, di Litbang, kemudian juga di BUMN maupun perusahaan swasta gitu ya.
juga bisa melanjutkan studi S2 maupun S3 ini untuk yang berminat misalnya menjadi peneliti maupun dosen ya. Yang tidak bosan kuliah, Prof. Ya, dan kuliah begitu ya. Kemudian juga mengembangkan entrepreneurship ya di bidang pupuk ya. Jadi itu juga peluangnya masih lebar begitu ya. Jadi itu prospek alumni. Jadi artinya tidak perlu khawatir ya. Jadi bahwa kalau masuk ilmu tanah mau jadi apa gitu. Iya, betul. Jadi peluangnya lebar luas sekali. Jadi jadi baik mau bekerja atau misalnya mau melanjutkan studi atau tadi misalnya mau entrepreneurship begitu. Jadi intinya 3 semacam itu. Tapi memang di dalam ilmu tanah nanti jadi apa sih begitu. Nah, jadi nanti misalnya menjadi surveyor ya, survei tentang tanah. Juga misalnya menjadi bagaimana sih melakukan memberikan rekomendasi pemupukan. Juga itu jadi pengetahuan yang kita berikan. Kemudian bagaimana sih misalnya mereklamasi lahan tambang begitu, juga hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Tanah direhabilitasi supaya menjadi baik begitu. Jadi itu istilahnya itu pengetahuan akan kita berikan kalau misalnya belajar di ilmu tanah. Itu masalah. Baik, itu tadi adik-adik kalau misalnya nanti pengen masuk di ilmu tanah UGM jangan khawatir nanti kerjanya di mana. Sangat terbuka lebar untuk prospeknya begitu ya, Prof. Betul sekali. Yeah. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya. Apakah di tingkat departemen memiliki unit kegiatan? Mungkin untuk mahasiswa ataupun dosennya begitu, Pak? Iya, jadi kalau unit kegiatan itu kan organisasi ya, organisasi salah satunya kan ya. Organisasi nanti ya itu misalnya kalau yang terkait di organisasi dan keilmuan ya tadi yaitu ada keluarga mahasiswa ilmu tanah. Nah, di samping itu untuk mengembangkan wadah mahasiswa untuk mengembangkan diri dalam bidang organisasi dan juga keilmuan ya. Kemudian juga sebenarnya di UGM itu mahasiswa ilmu tanah, saya pikir banyak manfaat juga ya, karena di Universitas Gadjah Mada itu kan tersedia banyak sekali kegiatan, ya. Baik yang misi bidang seni, olahraga, kemudian akademik, saya pikir banyak sekali dan itu di ilmu tanah itu tidak membatasi. Jadi persilakan ya mahasiswa itu mengembangkan diri. Kalau yang ingin mengembangkan diri di bidang organisasi pada intern KMIT begitu, dipersilakan dan itu baik sekali. Tapi juga misalnya kalau misalnya ada mengembangkan diri di misalnya bidang bela diri, kemudian di seni, mungkin juga ada misalnya di bidang organisasi yang lainnya di senat atau dema dipersilakan begitu. Berarti ini banyak sekali peluang-peluang begitu ya untuk mengembangkan potensi diri mahasiswa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini juga pertanyaan terakhir, Prof. Keunggulan departemen dari program studi yang sama di perguruan tinggi lainnya. Jadi ilmu tanah UGM itu keunggulannya apa? Begitu ya? Kan banyak sekali ilmu tanah di luar. Iya, baik. Jadi dari sisi SDM dulu ya. Jadi pada saat ini itu di ilmu tanah UGM ada 3 guru besar. Guru besar ya. Dan juga dosen-dosennya berpendidikan S3-nya ya, S3-nya di luar negeri. Jadi misalnya dari berbagai universitas ya. Baik dari Eropa, kemudian dari Jepang, ya, dari USA ya, jadi berbagai macam juga negara-negara, artinya dari Eropa, Amerika maupun dari Asia. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa prodi ilmu tanah UGM itu memfokuskan pada pengelolaan tanah yang suboptimal, Mas Angga, karena kita di Indonesia ini kan banyak tanah yang suboptimal, yang kesuburannya itu rendah begitu ya. Jadi seperti misalnya tanah gambut, tanah masam ya, tanah vulkanik maupun tanah pasir pantai itu jadi masalah. Ya. Kemudian juga ilmu tanah itu UGM itu dibentuk untuk menjadi ahli di bidang evaluasi lahan ya. Kemudian juga pupuk dan pemupukan. Ya. Kemudian juga bidang reklamasi lahan terdegradasi. Nah, kemudian juga saya pikir juga perlu kita sebutkan bahwa peralatan di prodi ilmu tanah UGM itu sangat lengkap, sangat lengkap. Dan ini pada saat ini kan ada alat baru yang datang, yang itu saya pikir bisa sangat mendukung untuk riset-riset ya, untuk pengembangan diri begitu. Kemudian juga mahasiswanya berasal dari bermacam-macam latar belakang ya. Ini untuk memperkaya ya, pengetahuan kita ya, baik dari budaya, ragam budaya maupun ragam latar belakang. Kemudian program studi ilmu tanah di UGM itu pertama kali ini mengampu mahasiswa S1, S2 maupun S3. Mas Angga.
Jadi tidak perlu khawatir nanti adik-adik misalnya yang mau lanjut ke misalnya mau lanjut S1 maupun S3 begitu Mas. Oh, bisa langsung Ya, di UGM. bisa langsung di UGM kalau Iya. ada kesempatan semacam itu. Baik, itu tadi keunggulannya sangat banyak sekali Sobat Faperta di Departemen Tanah UGM. Tadi sudah akreditasinya nasional dan internasional, fasilitasnya lengkap, dan banyak sekali peluang-peluang untuk mengembangkan potensi diri. Iya, betul sekali. Mungkin sebelum kita akhiri, Pak, ada sedikit untuk Sobat Faperta di rumah, begitu. Ya. Mungkin kesan ataupun motivasi untuk masuk di ilmu tanah. Ya, baik. Sobat Faperta, adik-adik semuanya. Jadi Indonesia itu punya populasi yang tinggi. Oh ya. Itu, tapi kemudian ya lahan sangat luas sebetulnya. Tetapi ternyata lahan yang luas itu tidak dibarengi dengan lahan yang subur. Ada sebagian lahan yang itu suboptimal. Oh ya. Nah, sehingga ini challenge-nya, tantangan buat kita semuanya, bagaimana mengelola supaya menghasilkan pangan yang tinggi, yang baik, yang sustainable begitu. Nah, sehingga tantangannya adalah siapa yang akan mengelola lahan ini. Karena kalau misalnya itu nanti tidak dikelola dengan baik, maka lahan akan lama-lama akan mengalami penurunan. Sehingga, nah jadi buat adik semuanya itu bagaimana kita dengan pengetahuan sekarang itu ya, dengan teknologi informasi, dengan teknologi yang smart, bagaimana menghasilkan suatu teknologi produksi pangan, ya, juga tadi untuk mengkonservasi ya, melakukan satu upaya untuk mengkonservasi supaya dengan lebih sustainable, jadi lebih baik begitu, lebih efisien begitu ya, dengan teknologi mungkin yang adik-adik yang lebih muda nanti ya, ini bisa menghasilkan teknologi yang nanti pengelolaannya lebih baik begitu. Dan itu siapa lagi kalau bukan kita Mas? Iya, Ya, itu kan kita sebagai warga negara Indonesia ya, itu semacam itu tantangan kita ke depan begitu. Dan karena memang tantangan ke depan itu kan mungkin juga banyak kerusakan lahan begitu. Nah, itu kita menjaga itu Mas. Dan juga bagaimana dengan populasi itu menyediakan pangan yang cukup untuk populasi Indonesia yang banyak begini. Gitu. Ya, khususnya untuk adik-adik siswa atau pemuda begitu nih, yang dulu disuarakan sebagai agen perubahan, begitu, khususnya di betul sekali, bidang pertanian. Ya, begitu. Nah, itu tadi Sobat Faperta bincang-bincang kita dengan Departemen Tanah. Jadi nanti kalau ingin lebih tahu lagi bisa masuk di Departemen Tanah. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.